Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nafa Arifah Ramadhania, NIM 195.025, kelas 2A RMIK. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang materi yang saya dapat untuk UTS Epidemiologi, yaitu konsep dasar statistik kesehatan masyarakat dan informasi epidemiologi, growth birth rate atau CBR, neonatal mortality rate atau NMR, postneonatal mortality rate atau PNMR, and infant mortality rate atau IMR. Pokok bahasan yang akan saya bahas adalah konsep dasar statistik masyarakat dan informasi epidemiologi. Yang pertama CBR, yang kedua NMR, yang ketiga PNMR, dan yang terakhir IMR. Yang pertama, konsep dasar statistika kesehatan masyarakat. Sejarah statistika. Statistika dapat didefinisikan sebagai cabang matematika tentang pengumpulan, pengorganisasian, peringkasan, dan analisa data. Menurut Edgerton 2016. Gottfried Achenwald atau pada tahun 1749 menggunakan statistika dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara atau state. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak digunakan di bidang-bidang dalam matematika, terutama peluang. Saat ini, cabang statistika sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah. Penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika. Bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Akibatnya, lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika atau biostatistika, dan psikometrika. Selanjutnya adalah pengertian statistik. Beberapa definisi statistik yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh terdahulu antara lain, menurut Bhattacharya dan Johnson, Swarjana 2016, statistika adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti state atau negara, dan secara historis, statistik merujuk pada upaya menampilkan fakta dan gambar yang berhubungan dengan demografi sebuah negara. Yang kedua, menurut Merrill 2012, statistika adalah ilmu statistik yang diaplikasikan pada data biologis dan medis, di mana statistik merupakan ilmu tentang data dan mencangkup pengumpulan, meringkas, mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasi data. Yang ketiga, menurut J. Van Bell, Swarjana 2016, statistika adalah studi tentang statistik yang diterapkan pada area biologis. Semua laboratorium biologis eksperimen, penelitian medis atau termasuk penelitian klinis, dan penelitian pelayanan kesehatan menggunakan metode-metode statistik. Dapat ditarik kesimpulan, yaitu pengertian statistik secara umum adalah statistika bermula dari kata status yang diambil dari bahasa Latin yang berarti negara. Statistik dalam arti luas adalah suatu alat untuk mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan, membuat tindakan, beserta analisis data yang dikumpulkan, atau statistika yang digunakan menganalisis data sampel dan hasilnya dimanfaatkan untuk generalisasi pada populasi. Selanjutnya yaitu jenis statistik. Menurut Setiawan 2013, statistik dalam pengertian sebagai ilmu dibedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial atau induktif. Statistik deskriptif yaitu statistika yang menggunakan metode numerik
dan grafik untuk mencari pola dalam suatu kesimpulan data, meringkas informasi yang terungkap dalam suatu kumpulan data, dan menyajikan informasi itu dalam bentuk yang layak. Yang kedua, statistik inferensial atau induktif, yaitu menggunakan data sampel untuk membuat perkiraan keputusan, prediksi, atau generalisasi lain tentang kumpulan data yang lebih besar. Pada fasilitas pelayanan kesehatan, data statistik terdiri dari data terstruktur dan data tidak terstruktur. Data terstruktur adalah data yang terdiri dari nilai-nilai yang dapat disimpan sebagai angka atau jumlah yang terbatas. Data tidak terstruktur adalah data yang tidak dapat diekspresikan sebagai angka atau kategori. Pada data penelitian, data statistik terdiri dari dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan susunannya dan berdasarkan sumbernya. Berdasarkan susunannya dibagi menjadi dua, yaitu data acak atau tunggal dan data kelompok. Data acak atau tunggal sebagai contoh, berapa lama pasien dirawat. Data kelompok sebagai contoh, laki-laki 80 orang dan perempuan 20 orang. Yang kedua, berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Berdasarkan sifatnya, dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam pernyataan atau kata-kata yang mengandung makna atau data selain angka. Berdasarkan waktu pengumpulannya dibedakan menjadi dua, yaitu data cross-section dan data time series. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Data time series adalah data yang menggambarkan sesuatu dan waktu ke waktu atau periode secara historis. Untuk selanjutnya adalah tujuan statistik. Tujuan statistik ada 5. Yang pertama, untuk menerangkan dan mendeskriptifkan data mengenai populasi yang diteliti. Yang kedua, mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran. Yang ketiga, menetapkan pada kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan atau membantu melakukan sesuatu. Yang keempat, menyediakan suatu estimasi atau model tentang nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang diselidiki. Dan yang terakhir, menyediakan suatu estimasi tentang akibat dari suatu hipotesis yang diterima yang akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang akan dilaksanakan. Manfaat statistik. Yang pertama, pada kehidupan sehari-hari, statistik mempunyai peran sebagai penyedia bahan atau keterangan dari berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Yang kedua, di penelitian ilmiah, statistika mempunyai peran sebagai penyedia alat untuk mengemukakan ataupun menemukan kembali keterangan yang seolah tersembunyi dalam angka. Dalam ilmu pengetahuan, statistika mempunyai peran sebagai peralatan analisis dan interpretasi diri data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga dapat disimpulkan data tersebut. Selanjutnya adalah kegunaan statistika pada rumah sakit. Yang pertama, sebagai perbandingan dari penampilan rumah sakit masa lalu dan sekarang. Yang kedua, sebagai bahan acuan untuk perencanaan pengembangan rumah sakit atau klinik di masa yang akan datang. Yang ketiga, penilaian penampilan kerja tenaga medis perawat dan staf lain. Yang keempat, perhitungan biaya rumah sakit atau klinik jika disponsori oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah penelitian. Untuk pokok bahasan yang kedua adalah informasi epidemiologi, growth birth rate atau CBR, neonatal mortality rate atau NMR, postneonatal mortality rate atau PNMR, and infant mortality rate atau IMR. Yang pertama, CBR atau growth birth rate. CBR adalah angka kelahiran dasar, merupakan ukuran kelahiran yang sering digunakan.
Rumus dari CBR adalah jumlah bayi lahir hidup per jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali 1000. Yang kedua, NMR atau Neonatal Mortality Rate. Neonatal Mortality Rate atau angka kematian bayi baru lahir adalah jumlah kematian bayi berumur kurang dari 28 hari atau kurang dari 4 minggu yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Rumus NMR atau Neonatal Mortality Rate. NMR sama dengan jumlah kematian bayi berumur kurang dari 28 hari selama 1 tahun per jumlah kelahiran hidup di area dan tahun yang sama kali 1000. Yang ketiga adalah PNMR atau Post Neonatal Mortality Rate. Post Neonatal Mortality Rate atau angka kematian pasca neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 28 hari sampai 1 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun. Rumus PNMR atau Post Neonatal Mortality Rate yaitu jumlah kematian bayi berumur lebih dari 28 hari sampai 1 tahun selama 1 tahun per jumlah kelahiran hidup di area dan tahun yang sama kali 1000. Yang keempat, IMR atau Infant Mortality Rate. IMR atau angka kematian bayi adalah jumlah seluruh kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Rumus IMR adalah jumlah kematian bayi umur 0 sampai 1 tahun dalam 1 tahun per jumlah kelahiran hidup di area dan tahun yang sama kali 1000. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.